Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ganglion. Jadi ganglion ini merupakan salah satu jenis tumor di daerah pergelangan tangan yang paling sering terjadi. Jadi sekitar 80% lebih tumor di pergelangan tangan ya berupa ganglion. Apa sih ganglion itu? Jadi ganglion itu adalah sebenarnya kista ya. Kista itu adalah kantong kecil, kantong tertutup berisi cairan yang terjadi di daerah pergelangan tangan, seringnya pergelangan tangan bagian dalam. Penderita yang paling sering menderita ganglion itu adalah orang dewasa, terutama perempuan. Jadi jarang terjadi pada anak-anak. Lebih sering terjadi pada perempuan, terutama yang berusia lanjut. Penyebab dari ganglion sendiri belum diketahui. Ada berbagai teori sih mengenai ganglion. Ada yang menyatakan bahwa ganglion itu adalah kebocoran cairan sendi. Ada yang menyatakan bahwa ganglion itu merupakan degenerasi dari jaringan ikat. Ada yang bilang karena iritasi dari struktur di pergelangan tangan. Atau ada juga yang bilang karena overuse atau penggunaan berlebihan dari pergelangan tangan. Kalau saya pribadi lebih condong pada teori yang terakhir ini ya, bahwa ganglion terjadi karena kerusakan jaringan karena repetitive micro injury. Jadi jaringannya sering teregang gitu ya, rusak dia dan jadi terisi cairan. Nah, istilahnya kayak balon gitu ya. Dia teregang jadi gampang melentung gitu loh. Ya gimana lah istilahnya. Itu teori yang menurut saya lebih cocok mengena, tapi belum tentu betul sih karena kita memang belum tahu penyebabnya apa. Oke, karena penyebabnya belum diketahui, maka cara untuk mencegahnya juga belum diketahui. Orang penyebab aja belum tahu kita. Jadi sejauh ini sih belum ada penyebab pastinya gitu ya, belum diketahui penyebab pastinya. Nah, untuk pengobatannya gimana? Pengobatan dari ganglion sendiri yang sering ditawarkan adalah operasi. Jadi, apakah semua ganglion perlu dioperasi? Itu sebenarnya enggak juga. Tergantung dari besarnya, letaknya, sama apakah mengganggu atau enggak. Jadi, kalau ganglion ini ukurannya kecil dan letaknya nggak mengganggu struktur lainnya, keluhan dari si pasien umumnya bersifat kosmetik, artinya cuma nggak betah ngelihatnya, kok nggak bagus dilihat gitu ya, tangan kanan sama tangan kiri itu beda, ada jendol-jendolnya. Itu kalau bersifat kosmetik aja sebenarnya kalau nggak dioperasi pun nggak apa-apa, didiemin aja, paling diawasin gitu ya, diobservasi. Nah, tapi kalau mau dioperasi juga ya terserah lah, itu resiko ditanggung sama penderita lah istilahnya ya. Tapi kalau untuk kosmetik aja sih sebenarnya nggak perlu. Nah, kalau misalnya itu ganglionnya eh, menimbulkan rasa nyeri, menimbulkan apa tekanan di saraf di sekitar, di tangan kita ini kan banyak sarafnya ya. Kalau menimbulkan tekanan atau sampai mengganggu gerak saking besarnya, atau misalnya dia menekan saraf sampai saraf motoriknya itu terganggu, itu baru disarankan untuk dilakukan operasi. Nah, operasinya sendiri pun bermacam-macam. Ada operasi yang terbuka, lalu dia diangkat kistanya beserta kapsulnya. Nah, operasi yang jenis ini sih sebenarnya paling invasif ya, karena dibuka diangkatnya banyak, tapi angka kekambuhannya lebih sedikit. Jadi sekitar 4-5% aja yang kambuh gitu ya. Terus ada operasi jenis lain yang kurang invasif, misalnya dibuka, dikeluarkan cairannya, terus ditutupnya ada yang salurannya ditutup lagi, ada yang cuma ditutup kulitnya, lain-lain. Nah, itu cepat sembuh, memang begitu dibuka udah kempes kan kistanya. Tapi angka kekambuhannya lebih tinggi dibandingkan yang kalau diangkat
semua gitu ya. Nah, terus ada juga cara yang lebih kurang invasif lagi yaitu dengan aspirasi. Jadi aspirasi itu dokter akan pakai jarum semacam jarum suntik, tapi bukan disuntik, disedot. Jadi dimasukin ke kantongnya, ke kistanya, terus cairannya ditarik. Ini memang kurang uh, invasif dibandingkan operasi, tapi ada risikonya. Risikonya apa? Karena di tangan kita ini complicated ya, banyak struktur di tangan ini, banyak saraf. Jadi kalau kita nyuntiknya nggak bagus, bisa kena yang lain, nyasar dia jarumnya. Namanya juga kan di dalam. Beda sama operasi. Operasi kan dibuka, kita lihat barangnya itu apa. Nah, kalau di dalam gini tertutup kulit, kita jadi harus benar-benar bagus yang ngambilnya posisinya gitu ya, meleset dikit aja, apalagi kalau orangnya kecil gitu kan, meleset dikit aja udah kena yang lain, kena struktur yang lain. Oke, itu lebih kurang invasif. Ada yang kurang invasif lagi tapi penyembuhannya lebih lama, yaitu dengan dipecahin dari luar, dipencet pencet pencet sampai pecah eh, kistanya. Kistanya pecah, cairannya keluar di dalam, tapi maksudnya keluar di dalam itu dia pecah tapi masih di dalam kulit. Nah, nanti cairan kista itu pelan-pelan dia akan terserap sendiri sama tubuh. Nah, ini caranya lebih kurang invasif karena kan nggak ditusuk, nggak disobek, nggak disayat gitu kan ya. Tapi penyembuhannya relatif lebih lama dibandingkan dengan cara bedah. Atau kalau yang saya sering sarankan ke pasien dengan mengistirahatkan tangan, pergelangan tangan. Jadi kan menurut saya pribadi teorinya itu adalah karena repetitive micro injury. Nah, supaya sembuh gimana ya? Jangan jangan dilukain terus lah gitu ya. Jadi kita pakai splint supaya ini nggak bergerak, supaya tangannya istirahat. Nah, cara ini jauh lebih lama dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Kenapa? Karena untuk menunggu kempes itu lama, terus terang lama. Dan kemungkinan juga nggak berhasil karena kadang kalau isi kistanya itu udah terlalu banyak atau dinding kistanya tebel ya, agak susah dia mau kempes lagi. Jadi cairannya udah terjebak di dalam. Cuma ini cara yang patut dicoba kalau misalnya kistanya masih kecil gitu ya. Jadi lebih gampang kempesnya. Terus ada juga kalau mau pakai obat itu ada beberapa yang mau pakai obat dia suntik kortikosteroid. Cuma ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa suntik kortikosteroid ini nggak terlalu banyak membantu, gitu ya. Jadi memang ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, terus bisa nggak diobatin? Obat minum? Sejauh ini nggak bisa untuk kista ganglion ini belum belum ada pengobatan minum obat oral yang berhasil ya, yang hasilnya memuaskan. Jadi mainstay-nya tetap dioperasi. Terus untuk pantangannya, makanannya apa, belum ada karena kita belum tahu penyebabnya apa. Cuma kalau saya pribadi akan saya sarankan untuk pasien eh, jangan terlalu banyak menggerakkan tangan, diistirahatkan. Nah, khusus untuk mengistirahatkan pergerakan pergelangan tangan ini juga mesti hati-hati. Kenapa? Kalau kita imobilisasinya terlalu lama, justru otot-otot kita itu akan menciut, dia akan melemah, dia akan kehilangan kekuatannya. Jadi harus di-maintain juga, jangan terlalu benar-benar immobile. Kalau benar-benar immobile nanti dia akan uh, justru otot-ototnya kehilangan massa otot gitu loh. Jadi memang butuh kalau mau coba dengan cara mengistirahatkan gitu harus rajin-rajin dikontrol, dan itulah tadi jangka panjang. Jadi untuk ganglion sekian sharing saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh diketik di komen. Salam sehat selalu.